Di mana kamu cari makamnya Imam Malik? Tak ketemu. Di mana kau dapatkan makamnya Siti Fatimah? Halo, putri Rasul di mana? Iku kelakuannya Wahabi. Di Jember mulai banyak Wahabi. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Bahaya. Di Arab mereka menggusur makam ulama. Gebu-gebu memberikan provokasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya para penyembah-penyembah kuburan di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas sebuah video atau kita bereaksi sebuah video. Di sini ada seorang yang memang dasarnya sudah membenci dengan Saudi Arabia. Subhanallah, sedikit-sedikit dikatakan oleh Wahabi. Saya tidak tahu siapa kiai ini, mungkin kalau saya tidak salah Kiai Marzuki, tapi kalau saya salah antum luruskan ya sahabat Lampai Channel. Di sini kita akan melihat bagaimana kebencian beliau ya kepada dakwah salafi atau kepada Saudi Arabia. Ya, subhanallah. Kebenciannya di situ adalah terkait dengan kuburan. Di mana kuburannya Fatimah, kuburannya Imam Malik, kuburannya Imam Syafi'i, kuburannya para sahabat yang lain katanya digusur oleh Wahabi. Kerjanya itu kerjanya Wahabi. Kan mereka ini adalah, kalau kita melihat ini secara langsung menginformasikan bahwa ini adalah para penyembah kuburan. Ya. Seakan-akan bahwasanya kuburan-kuburan yang ada di yang para sahabat itu bisa diambil berkah. Ya, jadi mereka kalau kita lihat kan begitu. Menjadikan kuburan-kuburannya mereka sebagai orang-orang yang mereka menganggap sebagai wali itu menjadi hal yang diistimewakan, dihias, diambil berkah, dinding-dinding kuburannya ya dipakaikan payung yang begitu mewah, dihias dengan sebegitu indah, padahal dirinya sendiri belum tentu, itu penghuni kuburan belum tentu bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin saja dia mulia di kalangan di manusia karena ada penyembah-penyembah kuburan di sana, ada orang yang pengambil-pengambil berkah yang seakan-akan ustadz dan kiai itu berberkah ya. Mereka menyangka bahwasanya itu adalah hal yang bagus. Padahal sahabat Lampai Channel, mari kita lihat berdasarkan dasar-dasar Nabi SAW atau para sahabat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan radhiyallahu anhu wa radu'an. Atau dalam kita lihat sebelumnya ya, wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Orang-orang yang terdahulu yang duluan masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik ya. Apa lanjutannya? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari hal itu ya, itu yang menjadikan mereka menyerang Saudi Arabia. Apa? Karena keberkahan. Ya, para sahabat biasa saja, manusia biasa juga. Hanya amalan mereka, cinta mereka orang yang sabiqunal awalun, sehingga mereka adalah orang yang diridhoi. Dan di beberapa sahabat yang memang dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Subhanallah. Ayo kita lihat sahabat Lampai Channel. Untuk saksikan secara keseluruhan, nanti kita bahas di kolom diskusi, kita diskusi ya, ini kurang lebih 1-2 menit lah. Ayo kita lihat, atau kita lihat saja yang Kiai Marzuki ini. Ayo. Makam sahabat digusur. Di mana kamu cari makamnya Ibnu Abbas? Tak bisa. Di mana kamu cari makamnya Imam Ahmad bin Hambal? Tak bisa. Halo, di mana kamu cari makamnya Imam Malik? Tak ketemu. Di mana kau dapatkan makamnya Siti Fatimah? Halo, putri Rasul di mana? Di mana? Hilang. Iku kelakuannya Wahabi. Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Bahaya.
Di Arab mereka menggusur makam ulama, menggusur makam syuhada, menggusur makam aulia, bahkan makam keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggusur keluarga Ahlul Bait. Di negeri Indonesia inilah makam aulia, makam Ahlul Bait, makam masyayikh, makam habaib dijaga. Ya sahabat, iya sahabat Lampai Channel. Bagaimana tanggapannya antum sahabat Lampai Channel? Sebelum saya menanggapi, bagaimana tanggapannya antum dulu? Nah, silakan antum berkomentar di kolom komentar. Jadi kalau kita melihat subhanallah, menggebu-gebu memberikan provokasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya para penyembah-penyembah kuburan, di mana kuburannya Ibnu Abbas, di mana perkuburannya Imam Malik, di mana perkuburannya Siti Fatimah, di mana perkuburan yang orang-orang yang saleh. Atau mungkin lagi dia mau tambah, di mana perkuburannya Khalid bin Walid, di mana perkuburannya Tolha bin Ubaidillah, di mana perkuburan Ja'far bin Abdul Muttalib. Ya mungkin dia bertanya seperti itu terus, memberikan provokasi kepada masyarakat para penyembah kubur supaya membenci Saudi Arabia. Kerjanya adalah kerjanya Wahabi. Subhanallah. وهنا بالمناسبة نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، أن هذه الكعبة ما زالت بيد أهل السنة أهل التوحيد. تصوروا لو كانت هذه الكعبة عند الرافضة ولا عند النصيرية ولا عند الصوفية، كيف حالنا الآن وحال بيت الله الحرام. نحمد الله أنه في بلاد التوحيد، لا في قبور، لا في خرافات، لا في موالد. ما الأشياء كلها سبحان الله. الله عافى هذا البيت وجعله بأيدي أمناء يغارون على التوحيد ويدعون إليه ويذبون البدع الإسلام. فهذه والله نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل. Jadi begini sahabat Lampai Channel, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menutup semua itu karena sumber kesyirikan adalah kuburan-kuburan seperti begitu, orang-orang yang dianggap saleh atau perkuburannya para wali. Dan kuburannya Utsman bin Affan ada. Kalau mau mencari kuburan-kuburannya para sahabat, pergi di perkuburan Baki. Semua perkuburan sama, tidak ada perbedaan yang kaya, yang miskin, seorang yang raja ataupun masyarakat, semuanya sama. Yang membedakan adalah amalannya. Para sahabat alhamdulillah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an, yaitu orang-orang yang terdahulu duluan masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kita tidak melihat dari sisi kuburannya. Di Indonesia kuburannya para wali dijaga, perkuburannya habaib dilindungi, perkuburannya pokoknya dilindungi, dimewahkan, diindahkan. Padahal juga belum tentu masuk surga. Jangan diminta berkah para perebutan berkah. Kita lihat ya kuburan-kuburannya yang dianggap wali, konon katanya wali. Ya, wali tapi lakukan kesyirikan. Kita lihat wali seperti apa begitu. Wali itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh. Walaupun cuma dia sendiri, tidak harus ada pengakuan dari orang-orang dia sebagai wali. Tapi kalau masih penyembah kuburan begitu, masih meraih berkah, berebutan berkah kepada di kuburan itu benda mati yang tidak bisa memberikan berkah, ya, tidak bisa menolong juga dirinya, penghuninya juga seperti begitu. Ya sahabat, itu adalah kerjanya Wahabi yang menggusur semuanya, yang menggusur kuburnya, katanya perkuburannya. Para sahabat itu adalah Wahabi. Alhamdulillah para sahabat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada sahabat yang memang berdoa agar tidak disentuh oleh orang-orang musyrik, walaupun dia merupakan target pembunuhan. Dan alhamdulillah ketika diserang, Allah datangkan banjir, hujan, sehingga banjir, dan tidak ada lagi jasadnya itu. Ya, tidak ada jasadnya itu dibawa oleh banjir, dikabulkan doanya, ya, bahwa saya tidak mau jasadnya disentuh oleh orang kafir. Dan sahabat Lampai Channel, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, antum beribadah saja, tidak usah pergi di kuburan, minta saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah muliakan antum. Dan alhamdulillah kita tidak mau mengharapkan kemuliaan dari orang.
Seperti ada yang mengaku-mengaku sebagai wali atau yang diangkat sebagai wali. Apa? Orang gila pun sekalian mereka anggap sebagai wali. Jadi antum kalau mau jadi wali, antum gila dulu, jadi gila dulu antum, baru jadi wali. Antum jadi gila, pakai songko saja, cukup pakai songko. Karena cukup pakai songko, antum karena apa? Seakan berpenampilan saja pakai songko, antum tegur saja orang untuk kebaikan, sudah antum jadi wali itu. Ya kita lihat sebenarnya mereka penyembah orang-orang yang merokok, cuma tidak pakai tutup aurat, hanya pakai celana pendek, celana dalam saja. Ya, dijadikan wali. Subhanallah. Itu sahabat lampu channel, bagaimana tanggapannya antum? Jadi secara kesimpulan, artinya begini, kuburan itu tidak ada keistimewaan dari kuburan tersebut. Yang istimewa adalah amalan-amalan penghuni kuburan tersebut. Ya, amalan penghuni kuburan. Dengan sebab dia akan dirahmati karena amalannya. Orang yang masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalannya, tapi orang akan mendapatkan rahmat Allah dengan amalan saleh tersebut. Yaitu sahabat lampanya, bukan kita merasa paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang paling bertakwa. Itu sahabat lampanya, bukan yang dianggap wali, disembah, disujuti, dicari berkahnya. Subhanallah, tempat kakinya, tempat bekas minumnya. Kala-kala Nabi SAW, memang Rasulullah SAW berberkah semuanya. Para sahabat itu selalu suka menggunakan bekas-bekas Nabi SAW untuk meraih berkah. Tapi kalau selain Nabi itu mau dia wali, apalagi orang gila itu dijadikan wali. Subhanallah. Ya, itu mungkin sahabat lampa channel, kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين